Baik, pertama-tama yang disampaikan oleh Presiden tadi adalah upaya untuk menekan laju COVID-19 yang semakin tinggi di Republik Indonesia ini. Namanya PPKM darurat. Oleh karena itu ya memang keadaannya darurat. Dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Dan kami harap memang aturan-aturan yang dibuat untuk menunjang PPKM ini tidak multitafsir. Namanya dalam keadaan darurat, memang semua pihak harus mengerti dan menjalani dengan sungguh-sungguh. Misalnya katakanlah ada aturan untuk restoran misalnya, itu misalnya jam 18 sudah tidak boleh ada kegiatan, ya sudah tutup. Jangan ada take away di atas jam 18 sampai jam 20 misalnya, karena itu akan membuat juga orang hilir mudik, sehingga apa yang diharapkan kemudian tidak tercapai. Nah, kalau misalnya aturannya sampai jam 18 sudah tidak boleh ada kegiatan, begitu juga dengan lingkungan-lingkungan tempat tinggal, sehingga petugas aparat kepolisian atau penegak hukum yang diberi tugas juga tidak bingung bahwa kalau jam 18 misalnya sudah tidak boleh ada kegiatan, ya sudah tidak boleh ada kegiatan, kecuali dalam keadaan darurat, mesti ke rumah sakit atau pegawai nakes atau dokter yang mesti sip-sipan misalnya, itu baru diperbolehkan. Nah, sehingga dalam tempo 14 hari ke depan, kita harapkan ini sangat, PPKM darurat ini sangat bisa efektif untuk menekan laju COVID-19 yang semakin tinggi. Tapi perlu pelaksanaan atau penerapan untuk WFA 100% atau dengan 75% di zona level 1 cukup, Bang? Ya, kalau tadi kita lihat sudah disampaikan demikian, ya kita coba laksanakan begitu dulu. Harapannya akan ada perbedaan tidak sih, Bang, dengan nanti PPKM mikro yang sebelumnya begitu? Karena kan berarti masih akan ada mobilitas begitu sampai saat ini walaupun nanti pelaksanaan PPKM darurat nanti. Ya, saya pikir dengan pelaksanaan yang ketat, dengan kesadaran semua pihak, kita harapkan memang berdampak untuk menekan laju COVID, dan harusnya bisa. Putra dari Media Indonesia, ini kan ada 100% WFA. Bagaimana kerja di DPR nanti Pak mengatasi kinerja ini yang harus juga diselesaikan oleh teman-teman DPR? Ya kan tadi ada juga yang di sektor yang boleh sebagian masukan, ini kan termasuk DPR, ini adalah sektor yang boleh ada sebagian WFO. Nah, sehingga kita memang membatasi sekali kegiatan WFO-nya, tetapi secara daring kegiatan-kegiatan yang harusnya menjadi target bisa tidak terganggu dengan kombinasi WFO dan WFH. Dan memang ada beberapa yang ditargetkan segera rampung. Oleh karena itu kebijakan pimpinan DPR itu dikombinasi antara WFO dengan WFH. Berarti tetap akan WFO-nya 25% seperti sebelumnya, Pak? Ya, mungkin akan lebih sedikit. Pak, terkait dengan percepatan vaksinasi COVID-19 kan ada wacana dari Wamenkes bahwa vaksin gotong royong ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tapi bisa individu beli berbayar. Tanggapan dari DPR bagaimana, Pak? Jadi begini, memang itu harus dikombinasikan antara yang gratis dan juga berbayar supaya vaksinasi ini bisa berjalan dengan cepat dan merata. Teman-teman di kalangan pengusaha itu sudah banyak yang juga mengajukan aspirasi bahwa mereka mau dan sanggup sebagian itu untuk memvaksinasi karyawannya dengan ditanggung oleh perusahaan. Nah, saya pikir itu adalah langkah yang cukup bagus untuk membantu pemerintah dalam rangka mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Oke?